Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang kantor pusat Kementerian PUPR. Sebelumnya perkenalkan dulu, terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Henry Paling dari Salaka. Saya Raffi Nur Ramadan. Saya Davin. Saya Haridinan. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, yaitu tentang green building di kantor pusat Kementerian PUPR. Kementerian PUPR berada di Jalan Patimura nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, selanjutnya saya di sini sudah mencari informasi tentang biaya pembangunan dan waktu pembangunan gedung PUPR tersebut. Menurut informasi yang saya cari, tidak ada sumber yang valid. Mengapa kantor pusat harus berkelanjutan? Karena kantor pusat Kementerian PUPR di Jakarta adalah simbol pelayanan publik yang harus mencerminkan keberlanjutan. Dengan fokus pada efisiensi energi, keberlanjutan, lingkungan, dan manfaat sosial, gedung ini bisa menjadi contoh bagi infrastruktur publik lainnya. Indikator pengukuran infrastruktur berkelanjutan pada gedung kantor yang pertama di lingkungan, efisiensi energi. Apakah gedung ini menggunakan teknologi hemat energi seperti panel surya atau pencahayaan LED? Lalu ada pengelolaan air dan limbah, adanya sistem daur ulang air hujan atau pengelolaan limbah ramah lingkungan. Yang kedua ada sosial. Aksesibilitas, apakah gedung dirancang inklusif termasuk untuk penyandang disabilitas? Kesejahteraan pegawai, lingkungan kerja yang sehat seperti ventilasi yang baik dan ruang hijau. Dan yang ketiga ada ekonomi, efisiensi biaya, apakah biaya operasional dan perawatan gedung dioptimalkan melalui teknologi cerdas. Lalu ada dampak lokal, memberikan kontribusi pada perekonomian sekitar, misalnya melalui penggunaan material lokal. Contoh penerapannya, kantor pusat PUPR di Jakarta, meskipun dibangun pada 1970-an, memiliki potensi untuk ditingkatkan keberlanjutannya melalui renovasi berbasis efisiensi energi dan peningkatan aksesibilitas. Jika dirancang ulang dengan prinsip ini, kantor dapat menjadi pionir dalam gedung pemerintah yang ramah lingkungan. Jadi kantor PUPR mencakup beberapa SDGs. SDGs yang pertama yaitu SDGs urutan ke-7, energi bersih, pemanfaatan energi terbarukan dan sistem hemat energi. Yang kedua SDGs urutan ke-9 yaitu infrastruktur inovatif, penggunaan material ramah lingkungan dan teknologi cerdas. Yang ketiga yaitu SDGs urutan ke-11, kota berkelanjutan, yaitu integrasi ruang hijau dan transportasi publik. SDGs yang keempat yaitu SDGs urutan ke-12, konsumsi bertanggung jawab, yaitu pengelolaan limbah dan optimalisasi material lokal. Selanjutnya SDGs urutan ke-13 yaitu aksi iklim, desain tahan cuaca ekstrim dan pengurangan emisi karbon. Lalu ada SDGs urutan ke-16, inklusi akses untuk semua termasuk penyandang disabilitas. Kesimpulannya yaitu kantor PUPR harus menjadi simbol berkelanjutan dengan mendukung SDGs melalui efisiensi energi, inklusivitas, dan komitmen terhadap lingkungan. Stakeholder yang terkait ada Kementerian PUPR, memimpin proyek, merancang visi, berkelanjutan, dan mengawasi implementasi. Dan ada konsultan desain, merancang gedung hemat energi, ramah lingkungan, dan sesuai standar berkelanjutan. Dan ada kontraktor, menerapkan praktik konstruksi hijau dan meminimalkan limbah. Dan ada Pemda, mendukung integrasi dengan tata kota, transportasi publik, dan ruang hijau. Penyedia teknologi, menyediakan energi terbarukan, sistem otomasi, dan teknologi hemat energi. Dan ada komunitas lokal, memberikan masukan untuk memastikan dampak sosial dan ekonomi yang positif. Dan NGO memberikan panduan, audit, dan memastikan standar lingkungan terpenuhi. Dan akademisi menyediakan solusi inovatif dan mengevaluasi dampak berkelanjutan.
Dan ada juga media dan publik meningkatkan transparansi, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berkelanjutan. Kesimpulannya, kolaborasi semua pihak ini memastikan kantor PUPR menjadi infrastruktur yang berkelanjutan dan sesuai dengan SDGs. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kelanjutan proyek kantor pusat PUPR ke depannya. Kementerian PUPR berkomitmen untuk melanjutkan proyek di kantor pusat di Jakarta dengan fokus pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Di antaranya adalah rencana pembangunan. Ada 3, yaitu revitalitas gedung, anggaran, dan jadwal pelaksanaan. Untuk fokus utama proyek tersebut untuk membangun sustainability atau pembangunan yang mengedepankan keberlanjutan termasuk penggunaan material yang ramah lingkungan dan efisiensi energi. Yang kedua adalah fasilitas modern. Menambahkan fasilitas modern seperti ruang kerja kolaboratif, ruang temu yang lebih baik, dan teknologi informasi yang canggih. Selanjutnya, apa yang bisa dicontoh atau diperbaiki untuk diaplikasikan terhadap kasus serupa, yaitu proyek pembangunan kantor pusat Kementerian PUPR Jakarta seperti proyek infrastruktur lainnya dapat memberikan pelajaran berharga yang dapat diaplikasikan pada proyek-proyek serupa di masa depan. Berikan 3 contoh. Yang pertama, perencanaan yang matang. Yang kedua, partisipasi stakeholder. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Untuk yang pertama, perencanaan yang matang yaitu meliputi analisis kelayakan, melakukan studi kelayakan yang komprehensif sebelum memulai proyek untuk memastikan bahwa semua aspek teknis, finansial, dan sosial telah dipertimbangkan. Yang kedua, partisipasi stakeholder, meliputi keterlibatan publik, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan untuk mendapatkan masukan yang berharga dan memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, penggunaan teknologi, meliputi smart building, mengintegrasikan teknologi smart building untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan seperti pencahayaan otomatis dan pengelolaan energi. Dampaknya terhadap kinerja adalah peningkatan efisiensi. Dengan adanya revitalitas diharapkan kinerja pegawai dapat meningkat. Yang kedua adalah keterlibatan stakeholder. Kementerian PUPR akan melibatkan berbagai stakeholder dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk memastikan kebutuhan semua pihak terpenuhi. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.